Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama Istirahat dalam Kristus. Pelajaran ke-10, Sabat Perhentian. Senin 30 Agustus, merayakan kebebasan. Seperti yang kita lihat sebelumnya, hari Sabat menunjuk lebih dari sekedar hari-hari penciptaan. Kali kedua kita mendengar 10 perintah. Musa sedang meninjau kembali 40 tahun Israel di padang belantara. Kali ini, kalimat yang memperkenalkan alasan untuk menjaga kekudusan hari Sabat bukan tentang penciptaan, tetapi lebih tentang pembebasan dari perbudakan dan perhambaan di Mesir. Dan meskipun hari ini kita bukan budak di Mesir, kita semua bisa menghadapi berbagai jenis perbudakan lain yang dalam beberapa hal bisa sama menindasnya. Apakah bentuk perbudakan yang lain yang kita hadapi saat ini? Sabat adalah perayaan kebebasan dari semua hal yang membuat kita tetap dalam perhambaan. Pada hari Sabat, kita diingatkan bahwa ada kebebasan dari dosa, bukan dalam kekuatan kita sendiri, tetapi dalam kekuatan Allah yang ditawarkan kepada kita dengan iman. Kita juga diingatkan bahwa ini adalah kebebasan yang tidak kita peroleh. Anak-anak sulung Israel diselamatkan oleh darah anak domba yang dioleskan pada tiang pintu pada malam sebelum keluar mereka dari Mesir. Kita juga telah diselamatkan oleh darah anak domba dan sekarang berjalan dalam kebebasan yang adalah milik kita di dalam Kristus. Bacalah Roma 6 ayat 1-7. Apakah yang Paulus katakan di sini yang dapat dikaitkan dengan apa yang telah diberikan kepada kita pada hari Sabat? Tepat dalam kata-kata Ulangan 5 ayat 15. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung. Orang-orang yang diingatkan kembali bahwa itu adalah pekerjaan dan kuasa Allah atas nama mereka yang menyelamatkan mereka. Betapa lebih lagi seharusnya kita sebagai orang Kristen menyadari bahwa hanya pekerjaan dan kuasa Kristus atas nama kita yang telah menyelamatkan kita dari dosa. Perintah ini memberitahu kita untuk beristirahat dalam keselamatan yang telah Allah peroleh bagi kita melalui tangannya yang perkasa. Kita dibebaskan dari upaya kita sendiri atas kebenaran karena kita ingat bahwa Allah adalah pencipta dan bahwa kita dapat mempercayai Dia untuk menciptakan kita kembali juga dan membebaskan kita bahkan sekarang dari belenggu dosa jika kita mau mengizinkan Dia bekerja di dalam kita. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, ketika Musa mengemukakan kembali perintah Sabat kepada generasi baru yang sedang bersiap memasuki tanah perjanjian, ia memulainya dengan mengatakan, "Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat," dan menyimpulkannya dengan mengatakan, "Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau untuk merayakan hari Sabat." Sabat adalah sebuah tanda kelepasan. Orang Israel ditawan di dalam perhambaan kepada orang Mesir selama berabad-abad. Ajaibnya, Allah memerdekakan mereka. Mereka tidak memerdekakan diri mereka sendiri. Allah yang memerdekakan mereka dengan tangannya yang kuat. Sabat merupakan sebuah pengingat kepada kuasa Allah yang memerdekakan kita keluar dari situasi apapun di dalam kehidupan kita. Pada waktu penciptaan Allah bersabda dan dunia kita ini pun jadi. Firman Allah adalah firman yang maha kuasa, kreatif dan mengubahkan hidup. Sabat adalah satu pengingat tiap-tiap pekan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jika Dia telah menciptakan dunia dengan firman-Nya, Dia sanggup menciptakan ulang hati kita. Jika Dia telah menerbitkan terang dari kegelapan, Dia sanggup menerangi pikiran kita yang digelapkan. Jika Dia telah bersabda dan pepohonan buah tampil dengan buahnya yang ranum, lezat, Dia sanggup menghasilkan buah roh di dalam kehidupan kita. Jika Dia telah menghembuskan hidup kepada Adam, Dia sanggup menghembuskan hidup baru ke dalam kehidupan kita. Sama seperti dengan bangsa Israel,
Allah telah membebaskan kita dari perbudakan dosa. Ketika Yesus mati di kayu salib, Dia memberikan kepada kita kemerdekaan. Tetapi Rasul Paulus menekankan, janganlah sampai kemerdekaan yang diberikan kepada kita sebagai alasan bagi kita untuk terus berbuat dosa. Tetapi ingatlah bahwa kita ini sudah dibebaskan dan kita dilayakkan untuk menjadi anak-anak Allah. Sabat merupakan pengingat bahwa Allah telah membebaskan kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Terima kasih atas hari Sabat yang merupakan tanda kebebasan kami dari dosa, oleh karena Tuhan mengampuni kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.